بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bisa kalau kepanasan boleh di situ diinin pintunya nggak apa-apa. Kasihan. Iya, kasihan taunya apa kepanasan. Atau mataharinya ditutup dulu boleh. Bisa. Minta sama Allah. Iya, maksudnya kasihan beliau kepanasan gitu. Kalau emang mau panas-panasan mas sekalian di luar aja nggak apa-apa. Ibu tuh aja. Nah segitu aja nggak apa-apa. Silau, oke. Nah, baik. Lebih baik gak kira-kira? Atau kurang terang? Agak gelap. Baik umat sekalian rahimani wa rahimakumullah dan juga para bapak di sini ya. Pak Ikin, Pak Putra dan Pak Ari ya. Seperti kita pernah bertemu ya. Di mana? Di mana ya? Di Cawang Kebonanas. Masya Allah, tabarakallah. Iya, kayak pernah ketemu gitu. Masya Allah. Dekat sini rumahnya. Penggilingan. Penggilingan. Taib. Barakallah fiik, masya Allah, pantesan. Taib, kita akan mempelajari lanjutan ya setelah selanjutkan kitab akidah, ambil akidahmu. Setelah sekian masa kita tidak bertemu, alhamdulillah kembali Allah Ta'ala mudahkan kita untuk melanjutkan insyaallah Ta'ala. Di terjemahannya sekarang pertanyaan ke-10 halaman 17. Pertanyaan ke-10 halaman 17 yaitu pertanyaan di mana Allah? Di manakah Allah? Ini pertanyaan yang juga kadang-kadang anak kecil akan bertanya kepada orang tuanya, kepada ayah ibunya. Kalau nggak punya ilmunya, itu jawabannya bisa ngawur. Ada versi di manakah Allah? Allah itu di hati. Ada yang bilang begitu. Allah itu ada di hati kita. Wah, ini bahaya sekali jawaban ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di hati kita? Ada yang menjawab Allah itu di mana? Allah itu dekat dengan kita. Ini jawaban benar, cuman tidak masuk ke esensi pertanyaan. Allah itu di mana? Allah ada dekat kita. Ini benar, Allah Ta'ala ada dekat dengan kita. Dekat dengan ilmunya juga terhadap kita. Lalu di mana? Allah Ta'ala di mana? Nah itu dia, di atas langit. Di atas langit atau di langit? Nah itu.
Ya. Kita lihat di atas langit atau di langit, di atas arsy atau di arsy, itu pertanyaan. Jawabannya begini. Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy. Di atas arsy. Bersemayam artinya yaitu istawa. Istawa di sini artinya ala, wartafa'a, istaqarra. Nah itu. Arti istawa adalah meninggi di atas, menetap di atas. Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy, di atas langit. Ya, jadi arsy itu adalah makhluk yang paling tinggi. Ingat, arsy itu makhluk yang paling tinggi, dan arsy itu adalah makhluk yang paling besar. Kalau kita bilang di atas langit ada langit, betul, tapi itu sampai langit ke-7 saja. Kita bilang di atas langit masih ada langit, betul, tapi itu terbatas sampai langit ke-7. Dan jarak antara langit pertama hingga kedua, kata Ibnu Mas'ud, itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Begitu pula jarak antara langit kedua dan ketiga. Pun begitu, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Astagfirullah. Ke-6 sampai ke-7. Itu jaraknya masing-masing itu ada 500 tahun perjalanan, dikalikan berapa kali itu. Nah, nanti di atas kemudian ada kursinya Allah Azza wa Jalla, kemudian ada yang paling tertinggi adalah arsy-nya Allah Azza wa Jalla. Dan itu makhluk yang paling besar. Sedangkan dunia ini dari bumi dan langitnya itu sangat kecil. Dunia ini, langit dan bumi ini dibandingkan dengan kursinya Allah itu ibarat serpihan halaqah ini apa? Yang di tangan itu apa sih ya? Apa ini apa? Cincin ya? Cincin dilemparkan ke tengah padang pasir yang luas. Maka cincin itu ibarat apa? Ibarat langit dan bumi. Sementara padang yang luas itu ibarat kursinya Allah Azza wa Jalla. Dan kursinya Allah Azza wa Jalla dibandingkan arsy, maka itu seperti itu. Kursinya Allah ibarat cincin yang dilemparkan ke tengah padang pasir, dan padang pasir itu ibarat arsy-nya Allah, dan cincin dan kursinya Allah itu ibarat cincin yang dilemparkan di tengah tersebut sampai tidak kelihatan, kecil sekali. Berarti kalau kita dibandingkan dengan bumi ini, bukan cincin lagi, lebih kecil daripada cincin yang dilemparkan. Karena kita ini kecil sekali dibandingkan satu bumi penuh. Dan Allah Azza wa Jalla akbar, lebih besar dari itu semua. Allah Ta'ala lebih tinggi dari itu semua. Dan Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy tanpa kita harus menggambarkan, baik dengan pikiran, baik dengan lisan, apalagi dengan peragaan kebagaimanaan Allah Ta'ala bersemayam di atas arsy. Karena itu gaib bagi kita. Kita hanya mengatakan apa yang Al-Quran sebutkan, kita hanya mengatakan apa yang Rasulullah SAW sebutkan. Jadi umat sekalian, kalau ditanya di manakah Allah, ayo jawabannya apa? Oke, sekarang coba saya kasih pilihan. Di manakah Allah? Ada di mana-mana. Di manakah Allah? B, di hati kita. Di manakah Allah? C, di atas arsy. Di manakah Allah? D, di atas langit. Di manakah Allah? E, Allah itu ada tanpa tempat, tanpa waktu, tanpa batas, tanpa jarak, tanpa kanan, tanpa kiri, tanpa dan seterusnya. Mana yang benar jemaah umat? Ayo, yang mana? A, B, C, atau D, atau E? Ada yang menjawab C, ada yang menjawab D. Ada yang jawab A enggak? Allah ada apa tadi ya? Di mana-mana, ayo sob. Orang yang menjawab Allah ada di mana-mana, ini perlu ditanya lagi ya. Allah ada di mana, berarti segala hal ini adalah Allah dong. Enggak, maksud saya bukan itu, tetapi kuasa Allah
Dan kekuasaan Allah itu ada di mana-mana. Lah iya betul, kekuasaan Allah ada di mana-mana. Efek dari kekuasaan Allah ada di mana-mana, betul. Tapi yang ditanya di manakah Allah, bukan di manakah kekuasaannya, kan gitu. Jadi jawaban A salah. Di mana-mana salah. B, apa tadi B ya? Di hati kita. Kalau misalnya dijawab, di manakah Allah? Allah di hati kita. Lah berarti setiap orang mempunyai Allah dong di hatinya. Berarti Allah berbilang dong. Berarti Allah Ta'ala masuk ke dalam tubuh dong. Bingung kan? Terus, oh bukan itu. Maksudnya adalah ingatan kita terhadap Allah Azza wa Jalla di hati kita. Lah pertanyaan kan di manakah Allah, bukan di manakah ingatan kita. Berarti jawaban B benar apa enggak Ibu-ibu? Bu? Hah? Bentar, jawabannya benar enggak? Jangan D langsung dong. Sebentar juga enggak seru amat sih. Ya B dulu dong. Hah? Benar enggak, Bu? Salah. Yang C jawabannya Allah Ta'ala di atas arsy. Benar gak tuh? Benar. D jawabannya Allah Ta'ala di apa tadi? Di atas langit. Benar gak tuh? Ingat tadi saya bilang langit ini ada berapa, Bu? 7. Di atas langit ada kursinya Allah Azza wa Jalla. Di atas kursinya Allah ada arsy-nya Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala katakan di surat Thaha di ayat kelima ini, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, bersemayam di atas arsy. Taib. Yang C tadi jawabannya apa? Allah Ta'ala di atas arsy. Benar nggak, Bu? Yakin? Yang D, Allah Ta'ala di atas langit. Benar nggak, Bu? Ayo lo. Tadi ada yang jawab D lo padahal. Ayo. Kalau bisa jawab dengan benar semuanya, boleh bubar sekarang. Ayo. Allah Ta'ala dia yang C tadi, yang E apa yang E tadi? Allah Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa waktu, tanpa jarak, tanpa kanan, tanpa kiri, tanpa belakang, tanpa depan. Itu jawaban E benar atau enggak itu? Jawaban E muter-muter. Kan saya nanya di mana Allah, malah jawabnya muter-muter gitu. Itu jawaban orang-orang Asy'ariyah kadang seperti itu jawabannya. Yang benar mana nih, Bu? C atau D? Yang C tadi Allah di atas arsy, ya kan? Yang D bilang Allah di atas langit. Ayo sok baca halaman 17 pertanyaan ke-10, jawabannya apa? Sok dibaca. Ayo berantem sok ayo. Jawaban C atau D? Tuh kan? Tuh. C, D. Nggak boleh pilih 3, pilih 2 boleh. Ayo. C. D, ada yang masih jawab D? Di atas langit? Di atas arsy, C. Mas, sampein jawaban apa, Mas? Di atas C atau D? C. Bapak jawabannya apa, Pak? C, di atas arsy. Oh, Mas ini baru datang. Putra jawabannya apa? C. Ah, oke. C. Ini yang laki-laki sepakat kayaknya C nih. Ya, saya juga laki-laki tapi saya gurunya belum saya jawab. Ibu-ibu yang jawab C ada berapa orang? Coba tunjuk tangan sambil ngitung sendiri. Berantem sih ya. Yang D. Ada yang jawab yang D, harus berani, Bu. Salah nggak apa-apa. Yang penting benar. Ayo. D. Ayo jawab D. Ayo nggak apa-apa, berani-beraniin aja, Bu. Nggak apa-apa. Disalahin juga nanti dibenerin kok, tenang aja. D. Ayo siapa yang jawab D? Udah hilang orang-orangnya? Masya Allah. Secepat itukah hilangnya? Apa udah pulang? Berubah pikiran? Berubah pikiran atau nggak punya pikiran? Ini bisa dibedakan. Yang benar adalah C dan D. C dan D dua-duanya benar. Jadi semuanya tidak ada yang benar karena hanya jawab C. Karena yang benar adalah C dan D. Ya. Iya. Jadi nggak ada yang benar. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua nggak ada yang benar, semua salah. Karena C sama D itu benar.
Jadi harusnya jawabnya jangan C atau D, bukan C dan D. Itu jawabannya. Dua-duanya benar. Lo bagaimana? Begini. Nih. Ketika ada seorang budak perempuan pengen dibebaskan, dimerdekakan oleh tuannya, Rasulullah SAW mengujinya. Rasulullah SAW nanya, Aina Allah, di manakah Allah? Jawaban budak perempuan itu apa? Fis sama. Fi as-sama. Fis sama. Artinya apa? Arti fi? Fi artinya apa? Di. As-sama langit. Terus Nabi SAW faqarrahu, ya, Nabi SAW mengikrarkannya, maksudnya tidak menyangkalnya. Berarti Rasulullah juga menyatakan hal yang sama, menganggap hal yang sama, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala fis sama. Apa arti fis sama? Arti fis sama adalah titik-titik-titik. A, di dalam langit. B, di atas langit. C, ke langit. D. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Ya, A, di dalam langit. B, di atas langit. C, ke langit. Atau D? Wallahu a'lam. D. B, di atas langit. Fi loh, Bu. Fi. Misalnya saya tanya, man fil bait, siapa di dalam rumah, ya kan ya? Saya nggak, man fil bait, siapa di atas rumah? Ayo, sok. Bingung kan? Saya memang pengen bingung, mumpung sore. Ya, kan nggak lama lagi nanti tidur malam. Gini, Bu. Fi itu bisa artinya di dalam, bisa artinya di atas. Iya, beneran. Ya. Coba. Manusia itu al-insanu yamshi fil ard. Itu benar. Nih, kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum famshu fi manakibiha." Maka berjalanlah fi di manakib. Manakib itu jalan-jalan di muka bumi ini. Fi di sini artinya di atas atau di dalam? Di atas bumi. Fil ard, di atas bumi, bukan jalan di dalam bumi. Kata Allah apa, Bu, ketika Nabi Adam alaihissalam mau dinobatkan sebagai khalifah? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Rabbmu, yaitu Allah Ta'ala, mengatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Siapa? Nabi Adam. Di bumi ini, di atas bumi apa? Di dalam bumi, ngeblusuk ke dalam, di atas bumi. Ya. Tapi berarti fi bisa bermakna ala. Nah, kembali ke hadis tadi. Nabi SAW bertanya kepada budak wanita itu, Aina Allah, di manakah Allah? Budak wanita itu menjawab, fis sama, di langit. Berarti maknanya apa di sini? Di atas langit. Loh, di atas langit gimana? Begini, Bu, langit itu maknanya adalah ketinggian. Langit itu maknanya adalah ketinggian. Langit itu bisa artinya adalah suatu zat dan komponen di ketinggian. Bisa juga makna yang kedua, yaitu segala sifat ketinggian itu adalah langit. Jadi langit itu bisa bermakna suatu zat atau komponen di ketinggian, atau langit itu bisa bermakna adalah suatu sifat ketinggian, itu langit. Segala yang sifatnya tinggi itu langit. Saya kasih contoh. Yang mana pertama langit, yaitu komponen yang ada di ketinggian. Misalnya bintang, matahari, awan, dan seterusnya. Itu termasuk ini, bintang, matahari, bulan, meteor.
Itu kita bilang benda apa? Benda langit, karena itu benda yang termasuk komponen di ketinggian. Betul ya? Yang makna kedua, langit maknanya ketinggian. Contohnya, ketika misalnya ibu dipuji oleh suami masing-masing. Masya Allah, panggilan suami ke ibu-ibu apa bu ya? Beb, ya. Beb. Ya. Kalau istrinya manggil suaminya bib, ya gitu. Bib dan beb. Ya. Beb, kamu kok hari ini cantik sekali, Masya Allah gitu. Wow, Masya Allah. Langsung kemudian saya bilang, ya Allah mas, aku merinding mendengarnya sampai hatiku meninggi ke langit. Ini kan majas. Ini maksudnya langit apa? Di ketinggian. Maka segala yang sifatnya tinggi, maka itu adalah langit. Rumah ini punya langit nggak bu? Dan bapak-bapak? Mereka sebut langit-langit rumah. Apa? Ya itu tapi itu langit. Maka itu ketinggian. Allah Ta'ala di atas langit. Apakah itu berarti Allah di atas? Kan tadi saya bilang ada langit ada berapa bu? Ada 7. Di atas langit ada apa? Ada kursinya Allah Azza wa Jalla. Di atas kursinya Allah Azza wa Jalla ada apa? Ada arsy-nya Allah Ta'ala. Dan di atas semuanya, di atas arsy itu ada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala fis sama, yaitu Allah Ta'ala di atas ketinggian. Segala hal ketinggian Allah lah di atasnya. Paling puncaknya ketinggian apa? Arsy. Dan Allah Ta'ala di atasnya. Itu maksudnya. Ya, atau boleh dikatakan Allah Ta'ala di atas segala ketinggian. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kepada Rabbmu, ya, yang al-a'la, yang maha tinggi. Jadi kalau kita ditanya di manakah Allah, boleh dijawab Allah di atas arsy atau Allah Ta'ala di atas langit. Maksudnya di atas segala ketinggian. Kemudian kata Nabi SAW, innallaha kataba kitaban fahuwa maktubun indahu fawqal arsy. Sesungguhnya Allah menulis segala sesuatu dalam kitab catatan takdir dan ia tertulis ada di sisinya di atas arsy. Ini menunjukkan Allah Ta'ala di atas arsy, ya. Pertanyaan ke-11. Apakah Allah bersama kita? Apakah Allah Ta'ala bersama kita? Maka jawabannya adalah iya, Allah bersama kita. Tapi bersama kita dalam artian bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi kemudian di samping kita, bukan itu maknanya. Kebersamaan di sini kebersamaan dari segi Allah Ta'ala bersama kita dengan pendengarannya, penglihatannya dan ilmunya. Pahami baik-baik. Allah bersama kita dengan pendengarannya, penglihatannya dan ilmunya. Artinya Allah Ta'ala mendengar kita dengan detail, Allah Ta'ala melihat kita dengan detail, Allah Ta'ala mengetahui kita dengan detail. Itu yang dimaksud kebersamaan Allah terhadap makhluknya. Bukan maksud kebersamaan Allah itu artinya adalah Allah di samping kita sekarang. Enggak. Ya. Kalau misalnya saya sebagai ustadz atau pemimpin majelis bilang Allah Ta'ala bersama kita semua, wahai ummahat, wahai para bapak, oh berarti Allah di tengah-tengah kita. Tidak, bukan itu maksudnya. Artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, yaitu melihat kita, mendengar kita dan mengetahui keberadaan kita di sini dengan detail. Sampai sini paham atau tidak ibu-ibu? Ya, ibu-ibu udah atau bapak-bapak udah pada tidur siang belum? Udah? Saya yang belum, ya. Jadi tadi ya. Kemudian faedah berikutnya sebelum saya lanjutkan ke ayat ini. Kebersamaan Allah itu ada 2 macam. Kebersamaan Allah itu ada 2 macam. 1, kebersamaan yang sifatnya umum. 2, kebersamaan yang sifatnya khusus atau bisa dikatakan ma'iyyah 'ammah atau kebersamaan umum, dan yang kedua ma'iyyah khassah atau kebersamaan khusus.
Silahkan dipikirkan terlebih dahulu kebersamaan umum dan kebersamaan khusus kayak gimana itu. Ayo, sok pikirkan. Ayo, apakah di antara ummahat ada yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab, alhamdulillah, boleh minum. Ya. Kalau khusus sedang sholat, kalau umum pas lagi majelis taklim. Jawabannya Masya Allah. Saya nggak mau bilang salah atau benar, tapi Masya Allah, sudah syukur bisa menjawab. Ya. Terima kasih Ibu. Ya. Nanti salah atau benarnya bisa dinilai nanti insya Allah. Masya Allah Dimas, kaifa haluk Dimas? Bikhair, alhamdulillah. Bagus ya. Siapa satunya lagi? Oh bapaknya Masya Allah. Anak kirain satunya lagi. Mana satu lagi? Masya Allah. Enggak, tak kirain satunya. Masya Allah. Ini Dimas atau bagus nih? Alhamdulillah benar berarti. Pak Joko, Masya Allah. Ibu sampai mana tadi Bu ya? Saya mana Pak tadi? Ya. Tadi kebersamaan khusus kata Ibu Fulanah tadi, kebersamaan khusus di pas lagi sholat, kebersamaan umum pas lagi majelis taklim. Oke. Siapa lagi yang mau menjawab? Ibu-ibu, mungkin Dimas mau menjawab mungkin. Ngerti nggak pertanyaan apa tadi? Nggak ngerti, Masya Allah. Kalau ngerti ajaib ya, punya ilmu laduni ya. Ibu-ibu, ayo silakan. Ada jawaban lain? Kebersamaan umum dan kebersamaan khusus apa bedanya? Ayo silakan dijawab ibu-ibu. Kebersamaan umum kalau kita ya ada masalah. Kalau kebersamaan khusus kalau kita salat malam gimana ya? Malah saya yang bingung ini. Apa saya jawab aja ya biar saya nggak bingung ya Bu ya. Bu mau jawab ya, kenapa nggak dari tadi gitu ya. Kebersamaan umum itu, kebersamaan Allah secara umum adalah kebersamaan Allah terhadap seluruh makhluknya tanpa kecuali. Dalam artian melihat mereka, mendengar mereka dan mengetahui mereka secara detail. Itu kebersamaan apa? Umum. Tidak mengenal apakah berakal atau tidak makhluk itu. Apakah makhluk itu kafir atau mukmin, soleh atau fajir, itu nggak kenal itu. Pokoknya Allah Ta'ala bersama semua makhluknya dengan penglihatannya, pendengarannya dan ilmunya. Gimana? Sampai sini paham nggak Bu? Bapak paham nggak Pak? Mas siapa namanya? Mas Ari paham Pak? Jadi Allah bersama itu semua, walaupun terhadap makhluk hidup yang sekecil apapun, betul-betul tiny dan mikro, Allah bersamanya. Dalam artian Allah melihatnya, mendengarnya, mengetahuinya secara detail. Itu kebersamaan secara umum. Yang kedua, kebersamaan Allah secara khusus, yaitu kebersamaan Allah terhadap hamba-hamba yang beriman dengan pertolongan, rahmat, keberkahan, bantuan dan seterusnya dari kebaikan. Itu kebersamaan khusus. Pahami baik-baik para bapak dan para ibu sekalian. Kalau kebersamaan umum, Allah bersama seluruh makhluknya tanpa kecuali. Dari segi penglihatan Allah, pendengaran Allah dan juga ilmu Allah terhadap semuanya itu. Yang kedua, kebersamaan secara khusus dari segi rahmat Allah, bantuan, pertolongan Allah, keberkahan dari Allah. Itu kebersamaan yang bersifat khusus. Taib. Kira-kira sampai sini ibu-ibu paham atau tidak Bu? Sekarang
Kalau misalnya ada seorang yang sedih, seorang ibu sedih karena anaknya sakit, dirawat di rumah sakit. Ketika dirawat itu, ibu ini sedih dan kemudian teriak-teriak di lapangan parkir. Ya Allah, kenapa harus begini jalannya ya Allah? Kenapa saya dibeginikan ya Allah? Kenapa takdir saya seperti ini ya Allah? Kenapa ya Allah, ya Allah, ya Allah? Pertanyaan saya, apakah Allah bersama dengan ibu-ibu seperti ini? Ya, silakan jawab dengan jawaban yang baik. Ayo Bu, silakan Bu. Ibu ada absen nggak di sini? Pak Joko, sebutin nama ibu-ibu yang di situ Pak Joko. Saya nggak kenal soalnya. Ibu Fulana. Ya repot kalau Fulana, semuanya Fulana. Sebutin aja Pak. Siapapun itu. Atau Dimas coba. Siapapun hamba Allah yang ada di sana. Ayo. Enggak diapa-apain sama mereka, enggak diapa-apain. Ayo. Ayo. Enggak berani? Mas. Coba sebutin yang ada di sana. Enggak kenal juga ya? Apalagi. Ibu-ibu yang huruf depan namanya itu M, coba. Ada nggak M? N ada. Ah? Semuanya M? Mama. Oh iya, benar sekali itu. Mak, Pak. M sama E ya, mak. Susah memang. Ibu-ibu yang anaknya lebih dari 3. Ada nggak? Neneknya berarti. Saya nggak tega juga. Udah volunteer aja lah Bu, daripada repot di saya ya. Ibu jawab siapapun itu. Kalau ada seorang ibu-ibu berkeluh kesah, ya Allah kenapa kok saya diberikan, ya Allah kenapa engkau begini gitu. Itu Allah bersamanya atau tidak? Silakan jawab. Bersamanya. A, kebersamaan umum. B, kebersamaan khusus. C, dua-duanya. Ayo. Umum saja, nggak khusus. Kenapa? Apa alasannya? Betul, tidak bersama semua hambanya. Tapi kan ini alasannya apa itu yang kena dengan kasus itu gitu loh. Lagi sayang dengan ibu itu. Maka diberi ujian. Tapi kemudian ibu itu malah, ya Allah kenapa engkau kayak gini? Kenapa saya yang diginikan? Kenapa enggak tetangga saya gitu misalnya? Tidak menerima takdir Allah. Berarti kebersamaan apa Pak Joko? Khusus. Sebenarnya saya tuh udah harapan saya besar sama Pak Joko, bener. Itu bener tadi tidak ada. Udah bagus itu Pak. Ngejawabnya khusus. Ya, enggak total. Umum. Walaupun dia nyebut-nyebut nama Allah, ya Allah kenapa engkau, tapi dia menggugat Allah. Dan ini biasanya ibu-ibu nih yang kayak gini biasanya. Ya bukan tidak menutup kemungkinan laki-laki kayak gitu, cuman banyak ibu-ibu. Ya Allah kenapa kok harus suami saya yang kayak gitu? Ya Allah kenapa nggak suami orang aja lah gitu? Ya Allah kenapa harus anak saya yang dibeginikan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Menggugat takdir Allah Azza wa Jalla. Apakah itu Allah sedang bersama dia? Kalau dibilang iya, berarti maksudnya adalah kebersamaan secara umum saja, bukan kebersamaan secara khusus. Karena kebersamaan secara khusus itu hanya pada orang yang sabar. Apa kata Allah? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama. Ma'a itu bersama. Bersama orang-orang yang sabar. Dan di antara bentuk sabar terhadap takdir Allah yang mungkin menyakitkan kita adalah tidak berkeluh kesah kecuali kepada Allah. Loh, ini kan dia berkeluh kesah pada Allah. Iya, dia berkeluh kesah tapi bukan berkeluh kesah biasa. Dia menggugat Allah. Menggugat Allah itu merupakan bentuk tidak bersabar. Maka kalau misalnya dia berkeluh kesah kepada Allah dalam artian curhat, ya Allah, saya mendapatkan musibah seperti ini, ya Allah, saya memohon kepada Engkau ganjaran, ya Allah, ya Allah,
Sabar itu, nah itu baru disebut sabar. Adapun kalau misalnya dia bilang kepada Allah, ya Allah kenapa engkau takdirkan kepada sebegini, seolah-olah dia ngatur gitu loh. Maka yang seperti ini tidak termasuk sabar. Ya, kadang tuh ada yang kayak gitu, ibu-ibu. Ya bahkan bukan hanya kepada Allah, dia bilang kepada makhluk, kepada ustadz misalnya, Ustadz kenapa sih ya Ustadz, kok saya yang diberikan ujian seperti ini? Nah ini termasuk ini bahaya. Lah kenapa Bu? Iya kenapa harus saya ya Allah, ya Ustadz ya, kenapa enggak kameramennya Ustadz gitu mungkin, kenapa harus saya gitu? Ya saya nggak tahu kan, itu kan urusan ibu dengan Allah Azza wa Jalla, itu Allah yang takdirkan, pasti ada hikmahnya Bu, ya gitu nah. Maka hati-hati dengan kenapa harus saya ya Allah, itu hati-hati dengan itu, karena apa yang Allah Ta'ala takdirkan sebenarnya itu semua baik. Kalaupun ada buruk dan menyakitkan, itu karena kita itu memandangnya dari segi buruknya aja. Sebenarnya kalau kita pandang hikmahnya, pahalanya, kebaikan dari Allah, itu insya Allah kita akan paham bahwasanya Allah itu menghendaki kebaikan buat kita, gitu ya. Baik, jadi Allah Ta'ala bersama seluruh makhluknya dari segi kebersamaan umum. Nah, perbedaannya kebersamaan umum dan kebersamaan khusus. Kebersamaan umum itu tidak ada spesialnya bagi makhluk. Adapun kebersamaan khusus ada sesuatu yang spesial buat makhluk dari Allah. Itu bedanya. Kebersamaan umum tidak spesialnya buat makhluk, karena Allah Ta'ala Maha melihat semua makhluk, tidak ada bedanya, semua sama bagi Allah. Allah lihat, Allah dengar, Allah tahu. Itu kebersamaan umum. Kebersamaan khusus ada specialty-nya, ada kebaikannya khusus, yaitu kebersamaan yang melazimkan adanya pertolongan, bantuan, keberkahan. Makanya innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Ini kebersamaan umum atau khusus? Khusus. Loh, bagaimana kita tahu Allah bersama kita ketika kita sabar? Ketika kita sabar, menahan lisan kita dari curhat sembarangan misalnya, atau menahan lisan kita dari mencela takdir Allah, atau mencari kambing hitam belaka. Kita kemudian bilang ke Allah, berdoa kepada Allah, munajat pada Allah, itu tuh sudah suatu kemenangan. Itu sudah suatu kemenangan, karena dia telah berhasil menetralisir gemuruh yang ada di dadanya dengan kembali kepada Allah. Itu suatu kemenangan dan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang sabar itu lebih cepat, lebih ke keselamatan dan bantuan pertolongan. Sedangkan orang yang cepat terpantik emosinya, mudah kesurupan, mudah dihasut oleh syaitan, dan bahkan sebagian ada yang mati gara-gara emosi berlebihan. Ketahuilah bahwasanya orang kalau misalnya dia, jadi kan amarah itu, emosi itu gelegak darah dan juga jantung berdetak lebih cepat. Ketika orang itu tenang, maka dia akan lebih mudah ke jalan keluar insya Allah. Tapi kalau orang itu kalut pikirannya, emosi, darahnya menggelegak, detak jantungnya makin bertubi-tubi, maka syaitan akan mudah untuk sampai ke hatinya, karena syaitan mengalir di dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah. Ya, dan peredaran darah itu menuju jantung, menuju hati kita. Makanya syaitan makin mudah menghasut kita kalau kita tidak menahan emosi. Ya. Dan itulah mengapa perempuan lebih banyak yang kesurupan dibandingkan laki-laki, karena itu sebabnya. Karena itu sebabnya. Mudah meluapkan emosi dan kesulitan menahannya, dan di beberapa occasion itu kesulitan sabar. Maka umat sekalian, kalau memang pengen Allah bersama kita, maka lakukanlah
hal-hal yang Allah sifatkan dalam beberapa ayat. Innallaha ma'as sabirin, berarti sabar. Dalam ayat lain, wa innallaha la ma'al muhsinin, Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Itu bersama, Allah bersama dengannya. Ya. Gitu juga dengan bapak-bapak ya. Kalau kita bekerja atau mencari nafkah, baik berdagang, bekerja untuk menafkahi anak istri, atau kita dinas, safar jauh, atau bagaimanapun itu bentuk nafkah yang halal, itu kan kita sedang berbuat ihsan, sedang berbuat baik. Maka kata Allah, sesungguhnya Allah bersama dengan orang berbuat baik, berarti kebersamaan khusus. Kebersamaan khusus berarti pasti Allah tolong. Pasti Allah tolong dalam pekerjaan itu, walaupun ada kesulitan, tetapi insya Allah Allah tolong. Percayalah sama Allah. Ya begitu. Baik, kalau bisa ditanya, apakah Allah bersama dengan kita? Iya, Allah Ta'ala bersama kita. Tapi dengan pendengaran, penglihatan, dan ilmunya. Dan ada kebersamaan khusus kalau kita melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya itu. Seperti sabar, beriman, berbuat baik, maka Allah akan bersama dengan kita. Allah Ta'ala berfirman, Qala la takhafa, janganlah kalian berdua khawatir, wahai Musa dan Harun. Jangan khawatir kalian berdua. Innani ma'akuma asma'u wa ara, karena sesungguhnya aku bersama kalian berdua, wahai Musa dan Harun. Aku mendengar dan aku melihat. Lihat. Di sini Allah bersama dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Jangan takut sama Firaun. Dan ini beliau ini hanya berdua. Secara manusia berdua. Firaun bala tentaranya banyak. Tapi Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun agar berdakwah, mengingatkan Firaun agar menjauhi kesyirikan dan jangan mengklaim diri sebagai Tuhan. Maka Allah, dan wajar ini manusia seperti Nabi Musa, Nabi Harun wajar agak ya cukup deg-degan, gimana dia mau ketemu dengan raja yang zalim gitu loh. Pastinya ngederdek itu, gimana ya nanti ya. Apalagi Nabi Musa itu memiliki pembahasaan dan pengucapan yang agak kurang. Makanya bersama Nabi Harun yang secara pelafalan lebih baik daripada Nabi Musa alaihissalam. Berdua itu. Maka Allah tenangkan, qala la takhafa. Apa bahasa Jawanya apa Pak Joko? Ojo wedi ya. Jangan takut. Jangan takut. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku melihat dan aku mendengar. Aku mendengar dan aku melihat. Ini kebersamaan apa nih umat sekalian? Khusus. Kenapa? Karena Nabi Musa dan Nabi Harun sedang melakukan tugas delegasi yang Allah Ta'ala utus ya kepada Fir'aun. Iya. Begitu. Ya. Dimas usia berapa sekarang? 15. Ada rencana nikah mungkin enggak? Enggak ada. Tapi suatu saat insya Allah ya. Mas ini udah nikah Mas? Sampean? Usia sama? Oh. Putra udah nikah Putra? Tim sendiri. Udah nikah Mas? Alhamdulillah. Iya udah yang oke. Misalnya ada seseorang, nih ada seorang. Nanti kalau misalnya mau nikah lah. Kata Nabi SAW, merupakan hak ya, pasti Allah Ta'ala tunaikan. Wajib Allah Ta'ala tunaikan, pasti Allah Ta'ala tunaikan pertolongan untuk 3 orang ini. Ya, thalathun haqqullahi haqqun 'ala Allahi aunuhum. Ada 3 golongan, ada 3 orang yang pasti Allah tolong. Pertama, mujahid fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah, pasti Allah tolong. Maka kalau memang mau jihad, betul-betul nih, tapi jihad di medan perang beneran ya. Ya. Kalau sekarang itu belum ke medan perang. Belum ada ya, belum bisa, enggak disyariatkan untuk sekarang belum.
Mujahid fisabilillah. Pasti Allah tolong walaupun dia mati. Allah tolong itu nggak mesti membuat dia kebal. Enggak gitu. Ya kebal bisa jadi karomah kadang-kadang ya. Tapi nggak bisa saja dia mati. Tapi dia mati syahid insya Allah. Allah tolong. Maka seorang kalau mau jihad, dia harus pikirkan itu. Pasti Allah tolong. Kalau Allah tolong berarti Allah bersama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, al-mukatab yuridul ada. Yang kedua adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan melunasi gajinya pada majikannya. Itu mukatab. Panjang ya. Budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan melunasi gajinya pada majikannya. Artinya kan namanya budak kan misalnya gaji bulanan. Berapa gaji bulanan? 5 juta buat budak ini. Budak beneran, bukan budak barudak. Bukan budak barudak. Ya si barakokok, bukan. Ini bukan barudak. Budak di sini budak abad. Bukan children, bukan anak-anak, bukan. Tapi budak di sini. Ada dalam majikan, budak. Budak karena hasil tawanan perang atau keturunannya gitu, itu budak. Nah, budak ini dimiliki oleh majikannya. Budak itu bisa diperjualbelikan. Budak ini pengen merdeka, saya nggak mau jadi budak. Tapi status saya bagaimanapun strata saya budak. Maka dia berazam untuk memerdekakan dirinya dengan mengikhlaskan, tolong majikan, udah gaji 5 juta per bulan. Masya Allah, budak aja 5 juta ya Pak, Masya Allah. 5 juta per bulan itu nggak usah dibayar ke saya. Ya, biar nanti setelah tahun sekian saya merdeka karena sudah lunas. Nah, maka ini boleh. Maka ini akan Allah tolong. Dan yang ketiga yang Allah tolong adalah an-nakihu yuridul afaf. Orang yang menikah karena pengen menjaga keterjagaan dirinya, maka ini pasti Allah tolong. Nah, 3 orang ini kalau pengen menunaikan itu, jihad, atau budak yang pengen memerdekakan dirinya, atau yang ketiga mau nikah karena pengen menjaga dirinya, maka itu pasti Allah tolong dan dia harus yakin. Ini yang disebut ma'iyah khassah, kebersamaan yang khusus. Baik, sekarang kalau ibu-ibu misal saja, dan ini cuma misal. Kalau ada tetangga kita zalim sama kita. Misalnya tetangga kita punya motor gede sekali. Dan knalpotnya itu lebih dari toa masjid suaranya. Gede sekali. Kemudian suka masang petasan malam-malam. Kemudian suka nabun sembarangan. Ya, tahu nabun, Bu? Bakar sampah sembarangan. Asapnya pun ke kita, ke rumah kita. Kemudian punya anjing pula, yang kadang gonggong sembarangan semaunya dia. Bahkan kadang kita lewat depan, kita digonggongin para tetangganya. Dan kalau malam bawa teman-teman yang banyak. Tapi kalau ada seperti itu tetangga, kemudian kita bersabar. Dan kita minta sama Allah, mohon pada Allah. Kira-kira Allah bersama dengan kita secara umum atau secara khusus kalau kayak gitu, Bu? Khusus, pasti Allah tolong kita. Pasti Allah tolong. Tinggal bagaimana doanya. Doanya nggak boleh melampaui dari kezaliman mereka. Jangan, mereka zalimnya tadi disebutkan. Terus kita doa, ya Allah doakanlah supaya mereka nggak punya keturunan. Kalaupun punya cacat semua, ya Allah jangan. Ini melebihi karena nggak ada urusan dengan keturunan mereka gitu loh. Mungkin kalau misalnya kita doakan yang baik, ya lebih afdal. Ya Allah berilah mereka hidayah. Oh Masya Allah, udah dizalimin kayak gitu, tambah Allah sayang sama kita. Tapi boleh juga kita berikan opsi. Dan Allah Ta'ala Maha Kuasa, terserah Allah mau Allah Ta'ala takdirkan yang mana. Ya Allah berilah mereka hidayah. Kalau tidak pantas, ya Allah berikanlah mereka pelajaran. Nah gitu. Bisa seperti itu. Maka umat sekalian, kata Allah tadi, innani ma'akum asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua, aku melihat dan mendengar dan melihat. Nabi SAW bersabda, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian menyeru kepada Allah, zat yang maha mendengar lagi maha dekat, dan dia bersama kalian, yaitu dengan ilmunya. Baik, pertanyaan ke-12. Ibu-ibu sekalian, ini sampai jam berapa kajiannya? Waduh, sampai maghrib.
Setengah 6 ya Bu ya. Ada pertanyaan nggak Bu? Nah, satu lagi di pertanyaan ke-12. Apa faedah tauhid? Faedahnya adalah untuk mendapatkan keselamatan dari siksaan hukuman di akhirat, hidayah di dunia, dan pengampunan dari dosa-dosa. Faedah pertama, mendapatkan keselamatan di akhirat supaya tidak kena siksaan atau hukuman. Itu pertama. Kedua, supaya dapat hidayah di dunia, petunjuk di dunia. Ketiga, supaya diampuni dari dosa-dosa. Iya, faedah tauhid itu membuat kita selamat loh dari siksaan Allah Azza wa Jalla di akhirat. Karena kata Nabi SAW, haqqul ibadi 'ala Allah, haknya hamba yang pasti ditunaikan oleh Allah, yaitu alla yu'adziba man la yusyrik billah, yaitu Allah Ta'ala tidak mengazab siapapun yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Yang tidak berbuat syirik kepada Allah berarti kan pasti bertauhid, maka Allah tidak akan memberikannya azab. Berarti ini enggak dapat hukuman di akhirat. Kedua, faedah kedua, hidayah di dunia, petunjuk di dunia. Di dunia ini kita butuh petunjuk. Dengan tauhid kita itu enggak tertipu. Ya. Coba kemarin ada yang ketipu sama gus-gus ya di Blitar. Sampai 10 juta, berapa juta, ngomongnya nggak pakai bayar. Ternyata pas sampai sana bayar juga, bahkan lebih besar daripada bayaran dokter. Kemudian nggak sembuh-sembuh, ditipu. Makanya jangan mentang-mentang gus-gus langsung dianggap bagus. Ya bagus ya. Ini Dimas ya. Bagas. Iya. Nah, kalau orang bertauhid ke situ enggak? Enggak lah. Ngapain ke dukun? Syirik berlawanan dengan tauhid. Ini sudah berapa juta orang tertipu oleh dukun gara-gara tidak bertauhid. Ya. Dikasih jimat inilah, dikasih ramuan inilah, padahal dia uskun, ustadz dukun atau kikun, kiai dukun. Iya. Atau kalkun, kalem tapi dukun. Nah, itu ada. Alim, kelihatan alim, tapi dukun. Masya Allah. Kelihatan santun gitu, Masya Allah. Tapi ketika kita berobat padanya, dia berikan wifiq, hizib, rajah, dan ramuan-ramuan dibacain dengan nama-nama tertentu, dukun. Masya Allah. Maka itu faedah tauhid, dapat hidayah petunjuk di dunia supaya enggak ditipu juga sama orang-orang seperti itu. Dan juga faedah tauhid mendapat pengampunan dari dosa-dosa. Kata Allah Azza wa Jalla, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keimanan dari hukuman dan keamanan dari hukuman, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang ini faedahnya, orang beriman dan tidak mencampur adukan iman dengan syirik. Zaliman di sini adalah syirik. Jadi imannya itu pure gitu, tanpa adanya kesyirikan. Itu akan mendapatkan dua hal disebutkan di ayat ini. Satu, aman. Ini aman secara mutlak sih sebenarnya. Apapun itu, umum. Dan yang kedua dapat hidayah, petunjuk. Lihat, orang-orang yang bertauhid itu adalah orang-orang yang kemana-mana tuh nyantai, aman. Betul nggak? Betul nggak gini? Jangan tuh. Orang yang bertauhid adalah orang-orang yang kemana-mana tuh secure gitu loh. Dan orang musyrik yang berbuat syirik, yang kemana-mana insecure. Coba ngelewatin pohon bambu, udah kepikiran macem-macem. Kayak ada wowo di sini nih, ya. Dekat lewat pohon pisang malam-malam, kan katanya kan pocong tuh suka nemplok atau ngumpet di pohon-pohon pisang. Ngelewat pohon asem, hati-hati nih, pohon asem biasanya ada penunggunya nih. Kan repot ya Pak ya kalau ngeliatin kayak gitu ya. Lewat kuburan, hati-hati, ntar ada yang bangkit, ntar ada yang di atas pohon, ntar dan seterusnya. Repot dah orang-orang kayak gini mah. Ya, berobat harus ke dukun, harus ke kuburan. Ya Allah. Itu syirik-syirik seperti itu. Ada syirik lainnya, riya. Syirik kecil, riya. Riya itu membuat kita tuh merasa insecure loh, dan gelisah, nggak merasa aman.
Kenapa seseorang gelisah? Karena nggak merasa aman, nggak merasa tenang dia. Iya, orang yang biasa ria itu nggak tenang dia dengan beramal. Apa contohnya? Ketika nggak ada fulan atau nggak ada fulanah, aduh kok nggak ada dia ya? Coba kalau ada dia pasti aku lebih khusyuk gitu. Ya, nggak merasa tenang dia. Baru tenang dengan adanya orang yang dia cari perhatian padanya. Nah, inilah syirik. Syirik itu membuat kita tuh terbelenggu dengannya. Sekarang kan Muharram. Yang di Kejawen disebutnya bulan Suro. Suro. Ya Pak ya? Betul Pak? Iya. Kalau Surabaya itu berarti Muharram buaya atau gimana Pak? Enggak. Suro itu ikannya. Oh hiu. Ikan hiu ketemu buaya di mana Pak? Perasaan buaya nggak di laut ya? Masya Allah ya. Hiu nyasar, Masya Allah. Malam Suro, malam bulan Suro. Khurafatnya apa? Mandiin keris, mandiin kebo. Terus jangan safar. Tamasya nggak boleh. Jangan nikah di bulan Suro, beneran? Iya Pak, beneran. Nggak boleh ada walimahan, nggak boleh, karena itu termasuk duniawi. Nggak boleh juga safar, nggak boleh juga tamasya. Bangun rumah pun nggak boleh. Hah? Lagi bangun? Wah. Nanti kalau dibilang masuk Malaysia ini gimana? Ini kan bulan Suro. Gimana tuh? Dan kemudian menyedekahkan sedekah bumi, sedekah laut. Larung laut, sedekah bumi. Kepala kebo diarak kemudian ke laut di bulan Muharram itu. Nah, sekarang ini orang-orang yang percaya seperti itu kan dari khurafat. Ketika dia bepergian, wah, merasa nggak secure, insecure. Hati-hati nih malam Suro nih, kualat nanti. Ntar kok ternyata ada hal yang aneh. Tuh kan apa kata saya? Ini bulan Suro ini jangan kemana-mana. Nah coba kalau misalnya kita nggak kepikiran hal-hal kayak gitu. Safar kemana aja terserah. Ke belahan bumi manapun. Nggak ketemu apa-apa insya Allah. Bukankah begitu putra? Iya. Awas anu kau nggak setuju sama anak pulangin nanti. Ya, nggak ada yang perlu ditakuti dari malam-malam kualat apa nggak ada. Tetapi di Kejawen itu dipakai seperti itu, dan masih banyak yang percaya. Makanya ada cerita tuh ajaib, pada seorang orang kota lah gitu dari Bekasi atau Jakarta, jalan ke daerah Gunung Kidul. Di mana Gunung Kidul itu? Di Jogja. Dan dari Gunung Kidul itu konon memang luar biasa khurafatnya, masih kental. Sekarang alhamdulillah sudah mulai mengikis sedikit demi sedikit insyaallah. Nah, itu ketika tamasya ke Gunung dan pantainya. Pengen ke pantai dan mereka tuh nggak ngitung ini bulan Muharram, nggak ngerti. Tapi karena di jalan nggak pernah berzikir, sementara masyarakat daerah situ itu masih kuat kental khurafatnya, syaitan pun bermain di situ. Akhirnya syaitan ngisengin mereka dengan ngerjain lah, namanya ngerjain di mobil, dibuat tersesat, terus ketemu makhluk-makhluk aneh, ya. Terus pas mereka ngasuk ke warung, mereka ngobrol sama orang warung malam-malam. Pada mau kemana? Kata orang warung. Ini mau ke pantai. Berani kalian pergi-pergi di malam-malam Suro kayak gini? Bingung. Emang ada apa Pak? Waduh, di sini kepercayaannya kuat Mas. Itu kalau malam-malam di Muharram gini nggak boleh pada jalan-jalan keluar tamasya, jangan. Nanti kena kualat. Karena apa? Karena Ratu Kidul itu sedang operasi. Ya, nggak tahu sedang ngapain, pokoknya sedang operasi lah. Sedang online kalau hari-hari gini. Mungkin paket kuotanya baru ada ya. Sedang online lah gitu loh. Sedang aktif. Atau mungkin sedang sensi ya.
Makanya jangan. Ya. Nanti kena iniannya Ratu Kidul loh. Wah, Masya Allah. Ditakut-takutin gitu, mereka makin bingung kan. Karena mereka pun ahli zikir, tidak bertauhid. Akhirnya udah terusin jalan dan makin diganggu sama setan. Lah, kenapa orang yang tadinya nggak percaya, mereka nggak begitu percaya, tapi tetap diganggu sama setan dalam konteks khurafat seperti ini dan membuat mereka tidak merasa aman? Ya karena mereka tidak berzikir, makanya jadi korban. Banyak di gunung-gunung cerita-cerita kayak gitu. Keramat ini, keramat itu, terus mereka keganggu karena banyak orang anak-anak PA enggak zikir. Iya, PA di sini PA singkatan, bukan PA beneran, walaupun kadang ada yang PA juga sih, pencinta alam. Ya. Enggak zikir di gunung, baru zikir ketika melihat kuntilanak, astagfirullahaladzim, astagfirullah, baru itu istighfar tuh. Minta ampun dia sama Allah kalau ngeliat pocong. Kira diajak sholat nggak mau. Coba kalau misal ahli tauhid disuguhin kayak gitu, apaan sih? Udah nggak percaya dengan khurafat seperti ini. Setan juga mikir, nah yang kayak gini nih kita susah ganggunya. Selain nggak percaya, dia punya benteng yaitu tauhid dan zikir. Nah, faedah tauhid kita mendapatkan petunjuk di dunia ini, yaitu petunjuk dan juga rasa aman. Aman. Iya, aman insyaallah. Ya, kita kalau bertauhid aman. Ya, naik motor dari Bekasi ke ini Cakung Pulau Gebang nih. Ke Pulau Gebang sekian kilo. Ser gitu. Sampai aman. Karena sebelumnya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata billah. Bagaimana kalau misalnya bertauhid doa tapi keamanannya keamanan yang sifatnya menyimpang? Yaitu misal saya itu pernah di berlangganan di suatu JNT. Ada salah satu petugas JNT itu, kok saya sebut ini sih, suatu ekspedisi ya. Udah terlanjur lah, udah ya JNT lah ya. Ini bukan tentang JNT ya, bukan, enggak, petugasnya aja, salah satu operatornya aja. Pak, dia bilang ke saya dipanggil bapak oleh beliau ya. Nah, tolong dong, saya tuh pengen ada doa yang membuat urusan saya tuh lebih mudah gitu loh, apa-apaan tuh enak gitu. Maka saya tuliskan buat dia, ini perempuan dia. Ini saya tulisin doa zikir pagi petang. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Nah, itu saya kasih dan ada terjemahnya, saya tuliskan terjemahnya. Alhamdulillah saya hafalkan dan terjemahnya. Nih, kamu bawa, maksudnya bawa bukan dijadikan jimat, bukan, maksudnya kamu baca ya, kamu baca pagi dan petang. Atau kapanpun yang kamu inginkan baca aja, maknai dan fahami. Oh, makasih Pak, Masya Allah, makasih. Nah, Alhamdulillah dia bawa itu. Dan insya Allah dia amalkan karena dia merasa butuh itu dengan doa itu. Suatu ketika dia berapa hari, mungkin seminggu kemudian, kan saya tiap hari waktu itu nganterin. Pak, maaf nih Pak, doa yang waktu itu cari kertas yang Bapak kasih, itu melayang. Karena dia kan pakai motor Scoopy, ya, merek lagi tuh ya. Iya, merek lagi, udah terlanjur lah, mau capek juga motor. Kan di ininya kan di bagian bawah stang itu kan ada buat nyimpen barang dua tuh, kanan kiri tuh. Nah, dia ada bagian yang kiri atau kanan yang agak sobek penutupnya sehingga barang-barang bisa, apalagi kertas bisa terbang gitu loh. Pak, ini tolong tulisin lagi dong Pak, ini apa terbang Pak yang kemarin, apa pas lagi jalan. Tolong Pak, itu doa penting banget, ternyata doa itu bagus banget buat saya Pak. Ya Hayyu Qayyum tuh tadi, birahmatika astaghits. Saya tolong Pak itu. Emang apa kok bisa bilang kok merasa penting banget, butuh banget dengan iya, terbukti banget doa dari Bapak tuh Masya Allah. Saya bilang itu dari Rasulullah, emang Rasulullah kan doa pakai itu. Iya, soalnya suatu ketika saya di lampu merah, itu kan motor saya kan udah pajaknya udah kelihatan, pajaknya udah terlambat banget. Itu polisi ngumpul di depan. Terus saya langsung baca di lampu merah, ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghits asli. Habis itu polisinya nggak nyetop saya Pak. Maka saya pengen mudah-mudahan saya besok-besok kalau ada polisi baca aja doa ini. Nah, kan repot kayak gini kalau misalnya seperti ini kan. Ya tauhidnya bukan tauhid ini masalahnya. Dia ya gimana ya memfungsikan doa itu untuk sesuatu yang sebenarnya bukan untuk itu gitu loh. Ya ala kulli hal bukan itu ya maksudnya, ya bukan itu ya maksudnya. Ya.
keamanannya bukan itu. Ya kalau misalnya salah, belum bayar pajak untuk kendaraan ya bayarlah, ya biar aman. Nabi SAW juga bersabda, haqqul ibadi Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengadab mereka yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Yaitu insyaallah selesai kita kajian kita untuk materi kita selesai sampai sini saja insyaallah. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas syarat-syarat diterimanya amal insyaallah taala. Jika ada pertanyaan dipermangga. Ya, silakan jika ibu-ibu ada pertanyaan atau bapak-bapak boleh, mas-mas boleh. Ada pertanyaan nggak Bu? Ayo, silakan mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apa? Bagaimana memahami penyimpangan orang yang mengatakan Allah bersatu dengan hambanya? Apakah termasuk kesamaan khusus? Bagaimana menanggapi pemahaman bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya? Masya Allah. Alhamdulillah. Ini pemahaman kufur dan menyebabkan pelakunya itu, pengucapnya itu keluar dari Islam. Mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya itu adalah pemahaman yang disebut, bisa dikatakan ittihadiyah. Jadi ada ittihadiyah, ada hululiyah. Ittihadiyah itu memahami teologi bahwasanya Allah Ta'ala bersatu dengan makhluknya, artinya menyurup ke makhluknya. Ini pemahaman ittihadiyah ini pemahaman orang Nasrani sebenarnya. Ya, satu kesatuan, Trinitas dan semisalnya. Satu kesatuan. Allah ada pada Nabi Isa misalnya. Itu pemahaman ittihadiyah. Bersatunya Allah dengan makhluk. Atau juga ittihadiyah ini kalau di kejawen namanya manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti ini ada dua makna. Makna syirik dan makna yang tidak syirik. Makna syiriknya adalah Allah bersatu dengan makhluknya. Itu makna syirik. Adapun manunggaling kawula Gusti, makna yang tidak syirik adalah yaitu seorang raja berbaur dengan rakyatnya. Itu manunggaling kawula Gusti. Kawula ini rakyat, Gusti ini raja. Gitu ya. Manunggaling kawula Gusti. Itu enggak apa-apa kok itu. Itu namanya bahasa kita sekarang belusukan. Nah, itu manunggaling kawula Gusti. Tapi ini manunggaling kawula Gusti yang sifatnya ittihadiyah, maka ini kufur, keluar dari Islam. Ada juga mazhab atau teologi namanya hululiyah. Hululiyah itu artinya Allah Ta'ala bertempat pada makhluk. Ya. Pokoknya yang seperti itu semua adalah kekufuran dan kesesatan. Menanggapinya bagaimana? Menanggapinya kita katakan bahwasanya ini adalah kekufuran. Dan apa bedanya kita dengan orang-orang Nasrani kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatu dengan makhluknya? Ya. Ini pemahaman kufur. Dan ini pemahaman Jahmiyah juga. Makanya di zaman khalifah-khalifah dahulu, di masa-masa salaf, ada seseorang yang populer dan dia ahli bid'ah tapinya, punya pemahaman yang sangat buruk tentang Allah Azza wa Jalla, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala tidak di atas arsy dan Allah Ta'ala tidak terpisah dari makhluknya. Maka dipenjaralah orang tersebut. Lihat, dahulu kala di zaman-zaman awal, di zaman salaf, orang-orang yang pikiran menyimpang kayak gini, itu dipenjara. Kalau sekarang malah disuburin. Ya. Nah, sekian lama berjalan, akhirnya orang ini kemudian berkata, Alhamdulillahi ala ni'mati taubah. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya taubah, dan aku bertaubat dari apa yang aku ucapkan dahulu, kata dia. Maka ulama ketika itu dan rajanya ketika itu, coba kalau emang dia benar taubat, saya mau uji dia, suruh dia kemari. Dipanggillah orang itu, mantan ahli bid'ah itu dipanggil. Saya pengen nguji kamu, di manakah Allah, dan apakah Allah Ta'ala ba'in an khalqih, yaitu apakah Allah Ta'ala terpisah dari makhluknya? Maka dia bilang,
Allah Ta'ala ada di atas arsy. Ini udah benar. Terus yang kedua, namun saya tidak tahu apakah Allah terpisah dengan makhluknya atau tidak. Maka kata raja itu apa? Kembalikan dia ke penjara. Kenapa begitu? Karena dia masih ragu Allah terpisah sama makhluknya apa tidak. Berarti masih ada kans dan kesempatan di pikiran dia Allah itu masih mungkin bersatu dengan makhluknya. Ya, maka ini tanggapannya orang-orang seperti ini harusnya di penjara. Tapi karena kita bukan siapa-siapa, ya udah kita jauhi aja. Kita nasihati bahwa ini pemahaman kufur, tidak boleh. Ya, seperti itu umat sekalian. Ya. Ada lagi Ibu? Ibu-ibu? Satu lagi, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kita memberikan sumbangan untuk haul kematian seseorang, tetapi kita Diulang Bu, diulang deh. bolehkah kita memberikan sumbangan untuk haul kematian seseorang, tetapi kita tidak menghadiri acara haul tersebut? Acara haul kan berarti tahunan kematian seseorang ya, bukan haul zakat, bukan? Haul kematian. Kita menyumbangnya. Karena kita diundang untuk menghadiri acara haul tersebut, tapi kita hanya menyumbang seadanya untuk acara tersebut. Memang haul itu ada dalam Islam nggak Bu? Nggak ada. Dan itu termasuk kebid'ahan dalam beragama. Merayakan atau bukan merayakan, memperingati atau kematian fulan, kemarin kita berkumpul 7 harian, 40 harian, bulanan, haulan, dan seterusnya. Ini semua bukan termasuk hal yang disyariatkan, walaupun pakai nama Islam, pakai nama tahlil, salawat dan seterusnya, pakai nama bir, kebaikan dan ihsan, berbuat baik. Berbuat baik itu sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala syariatkan. Sementara ini menentukan hal-hal seperti ini dengan ketentuan yang tidak ada syariatnya pada Allah dan berulang-ulang, maka ini termasuk bid'ah. Dan bid'ah dalam beragama itu sangat dilarang dalam Islam. Kata Nabi SAW, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan amalan yang tiada contoh dari kita dan tidak perintah dari kita, maka itu tertolak amalan tersebut. Ini bid'ah. Baik, bolehkah kita mendanai kebid'ahan walaupun kita tidak mengikutinya? Nyolong boleh nggak? Nggak boleh. Bolehkah kita memperlengkapi persenjataan maling tapi kita nggak mau ikutan maling? Karena maling itu nggak boleh. Itu jawabannya. Masa tahlilan disamain dengan maling? Dasar, sebutin dah. Ya. Langsung sebutin dah tuh nama binatang ya. Atau dasar Wahabi suka mengkafirkan orang, suka membid'ahkan orang. Bid'ah. Tahlilan antum kan bisa pakainya selalu nama-nama bagus, tahlilan, apa ngaji, selawatan, bagus. Tapi esensinya kan ini adalah bid'ah. Maka katakan ini bid'ah. Ya, bid'ah itu buruk. Bahkan kadang bisa lebih buruk daripada maling gitu loh. Karena maling itu kan dia keburukannya duniawi, tapi bid'ah ini keburukannya atas nama agama. Gitu loh. Maka okelah kalau misalnya ini buruk, boleh nggak kita itu menyokong dan membantu atau mempunyai sumbangsih terhadap keburukan ini? Karena nggak enak, karena kita udah diundang, dah daripada kita ini kita nggak ikutan dan nggak nyumbang juga, dan tapi nyumbang, tidak ikutan dan tidak nyumbang, tidak ikutan dan tidak nyumbang. Oh gimana Ustaz, berat Ustaz? Iya berat, tapi kalau biasa ringan. Kenapa berat? Karena omongan orang. Coba kalau yang kita perhatikan adalah penilaian Allah, pasti ringan insya Allah. Semua hal duniawi itu menjadi berat karena omongan orang. Agama ini jadinya berat gara-gara omongan orang. Coba kalau misalnya yang kita cari penilaian dari Allah saja, insya Allah omongan orang itu tidak apa-apa. Maka barang siapa yang mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka dan Allah akan membuat manusia tetap murka pada dia. Jadi nggak dijanjikan orang itu bakal baik kok sama kita, nggak, tetap aja kena. Kita sumbang sih, ini buat haulan dah 500.000, masya Allah gede banget ya.
tapi saya nggak mau datang karena bid'ah. Tetap aja orang bakal nggak kita. Dia yang nggak mau ikutan walaupun undang. Tetap aja ada orang yang nggak suka sama kita. Karena mengejar ridho semua manusia itu adalah pencapaian yang takkan tergapai. Nggak mungkin. Ya, daripada kayak gitu mendingan dengan tegas tapi lembut kita, maaf Pak, saya tidak ikutan tahlilan. Ya udah nggak apa-apa lah. Tapi yang penting adalah duitnya. Saya ikhlasnya, maaf Pak, saya lagi belajar ikhlas, gitu aja. Namanya orang belajar ya susah ya Pak ya. Bilang aja nggak punya duit. Punya Pak, cuma belum ikhlas. Dasar, pasti Wahabi nih Pak. Ujungnya kan gitu. Nanti juga biasa kok, biasa beneran. Insya Allah biasa. Kalau memang mau tetap berbuat baik pada keluarga tersebut, di luar konteks bid'ahnya. Contoh, ya haulannya kapan? Besok Ahad. Mungkin Ahad depan kita kunjungin, bukan dalam konteks haulan, konteks kunjungan saja. Ya, sambil kita kasih apa ya? Kasih rumah, kasih mobil, kasih, Masya Allah. Ya. Insya Allah kalau gitu ridho orang tuh kayak gitu tuh. Ya. Al-muhim di sini umat sekalian yang Masya Allah masing-masing punya keluarga besar, punya keluarga mertua, ya kadang-kadang dilemanya di sini. Ya, ketahuilah bahwa celaan manusia itu tidak ada yang abadi. Imma celaannya akan hilang, atau orang yang akan wafat, atau kita yang akan wafat. Udah gitu aja. Yang abadi itu apa? Ridho Allah atau murka Allah nanti gimana? Itu. Ya, jadi tenang aja. Orang-orang saya punya bapak anak 8 atau 9 bersaudara. Ketika Mbah Kakung meninggal, ya namanya di kampung gimana, ya kan? Pasti ya harus meninggal, yang repot sahibul hajat gitu, malah keluarga yang repot, dan yang paling merongrong adalah orang-orang tetangga dan keluarga yang lain tuh. Ayo bikin ini. 9 anaknya Mbah Kakung ini alhamdulillah semuanya udah kenal sunnah. Ya tapi ya agak Jawa tapi dengan sunnah. Alhamdulillah udah nggak mau hal-hal seperti itu. Tegas mereka bilang kita tidak ada tahlilan, tidak ada wiritan uruatan tertentu, nggak ada. Apa kata beberapa yang sebenarnya ada penghasutnya? Kata mereka apa? Ini semua 9 orang nih anak durhaka semuanya. Digituin, durhaka semuanya. Sampai sekarang coba. Yang ngomong kayak gitu, yang menghasut itu ada yang sudah mati dan ada yang sakit-sakitan. Padahal usianya sepadan sama dengan orang yang 9 ini. Dan yang 9 ini tetap sampai sekarang hidup makmur, nafas biasa, nggak ada madarat yang kemudian gara-gara itu pamali kemudian kena kualatnya kemudian jadi gila atau gara-gara durhaka. Enggak, malah justru merupakan bakti sama orang tua. Kita menghindari kebid'ahan yang ada kaitannya dengan mayit. Itu bakti kita tuh. Iya, begitu. Ya, nikmat kalau misalnya punya anak cucu yang sudah kenal sunnah tuh nikmat. Karena mereka itu insya Allah akan doakan dan mereka mencegah segala kebid'ahan atau kesyirikan terhadap mayit. Ya, itu nikmat banget insya Allah. Ya gitu ya Bu ya. Kayaknya udah cukup mungkin. Ya kita sampai sini aja insya Allah. Kita lanjutkan pada masa mendatang. Mungkin 2 pekan lagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.